Bab 15. Kau bukan suamiku lagi. Mas Krishna langsung menyambut kedatangan Ratih dan Galuh. Terdengar suara teriakan seseorang. Mas Krishna berlari menaiki tangga. Ratih dan Galuh dengan ragu mengikutinya. Suara teriakan itu terdengar semakin jelas. Terdengar juga bunyi barang-barang terlempar terdengar keras. Mas Krishna mendekati Galuh. "Rak, tolong!" Pintanya memelas. "Aku?" tanya Ratih bingung. "Iya, siapa tahu denganmu dia nurut dan bisa tenang." Ratih melirik Galuh. Galuh mengangguk seperti mendukung. Dengan ragu, Ratih menuju kamar di mana suara teriakan itu berasal. Jujur, Ratih takut membayangkan kalau Mas Rama akan menolaknya memasuki kamar itu. Perasaan Ratih berkecamuk tidak menentu. "Masuklah." Mas Krishna menunjuk kamar yang memang terbuka. Berbagai benda berhamburan di dekat pintu kamar. Pecahan piring dan gelas ada di mana-mana. Ratih melangkah masuk dengan ragu. Dilihatnya Rama yang sedang duduk di lantai sambil bersandar di dinding kamar. Kedua tangannya memeluk lututnya. Tubuhnya seperti menggigil dan mulutnya tak berhenti bersuara. "Mas, ini aku, Ratih." Ratih berhenti tepat di depan Rama. Dia masih takut untuk mendekat. Takut kalau mantan kekasihnya itu tiba-tiba mengamuk. Mendengar suara yang dulu tidak asing lagi membuat Rama menengadahkan wajahnya yang tadi dia benamkan di lututnya. "Pergi, Ra. Kenapa kamu kesini? Pergi. Aku gak tahan lagi," ucap Rama lirih, hampir tak terdengar. Ratih memberanikan diri duduk di sebelah Rama. Ketakutannya kalau Rama akan marah dan mengusirnya tidak terbukti. Rama hanya menoleh sebentar ke arah Ratih, kemudian kembali menenggelamkan wajahnya ke lutut. Kondisinya begitu menyedihkan. Dia seperti sedang menahan sakit yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. "Kau mau kuantar berobat, Mas? Kau mau direhab kan, Mas?" tanya Ratih sambil membelai kepalanya. Tak ada reaksi dari Rama. Hanya terdengar gumaman yang tak jelas dan tubuh yang tak henti-hentinya bergetar seperti menggigil. "Mas, kau mau kan demi aku?" bisik Ratih lembut di telinganya. Rama mengangkat kepalanya dan memandang wajah Ratih dengan sayu. "Kau akan kembali padaku?" Ratih terkejut dengan pertanyaan itu, tapi tidak ada lagi waktu untuk berpikir. "Asal kau berjanji untuk sembuh dan tidak akan pernah mengulang lagi, aku mau," saut Ratih. "Baik, bawa aku berobat. Bawa aku." Papa mamanya Rama langsung menghambur masuk. Mereka rupanya mengintip sejak tadi. Rasa bahagia terpancar dari kedua orang tua itu. Setelah 2 tahun lebih, seperti kehilangan putra tercinta mereka. Dengan penuh semangat dan rona kegembiraan, mereka membawa Rama ke panti rehab. Ada harapan baru tergambar di wajah mereka. Sekembali dari panti rehab, Ratih langsung pulang. Wajahnya langsung kembali suram saat memasuki rumahnya.
Kekecewaannya kepada mertua adalah hal yang paling membuat Ratih stres saat ini. Dia telah mengingkari janji. Mereka kembali luluh dengan permintaan dan tipu daya putra kesayangannya. "Baru pulang, Rak?" tanya mama mertua, menyambutnya di ruang tamu. "Iya, Ma. Hari ini ada beberapa acara, jadi pulangnya sore," jawab Ratih malas. Dia langsung membersihkan diri di kamar, kemudian langsung menuju ke kamar putri kesayangannya. Cindy, anak Ratih, sedang makan disuapi Bi Isah. Anak itu langsung terlihat senang mengetahui kemunculan mamanya di kamar. Kedua tangannya diangkat seperti minta digendong sama mamanya. Ratih langsung menggendong dan memeluk putri tercintanya dengan penuh kasih sayang. Hanya dialah sumber semangatnya saat ini. Dialah yang membuatnya kuat dan bertahan hingga sekarang. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 malam. Ratih melangkah masuk ke kamar, mengganti baju untuk tidur. Dia hanya mengganti baju, tidak mau tidur lagi di situ. Surya terlihat sudah tidur, hanyut dalam dunia mimpi. Mimpi sedang menikmati tubuh Hesti. Ratih menatap jijik pada pria itu. Surya hanya berkaos kutang dan bercelana boxer. Pahanya yang keras dan kekar terlihat jelas. Entah apa maksudnya berpakaian seperti itu. Padahal dia tahu Ratih mungkin saja masuk ke kamar ini. Jujur, Ratih merasa ada debaran sekilas saat menyaksikan tubuh seksinya. Ada rasa hangat yang menjalar. Apalagi sudah sangat lama tubuh Ratih tidak disentuh. Ada rindu yang membuat jantungnya berdetak kencang. Dengan segera Ratih berusaha membuang perasaan itu. Dia kembali teringat Hesti. Perutnya mendadak mual membayangkannya. Ratih melepaskan pakaian yang sedang dikenakannya, hendak mengganti pakaian dengan yang tadi baru dia ambil di lemari. Belum selesai dia mengenakan celana dalam, tiba-tiba tangan kekar Surya memeluknya dari belakang hingga tak bisa bernafas. Rasa kaget dan takut bercampur menguasai pikiran. "Kamu dari mana, sayang? Aku udah nunggu dari tadi loh," ucap Surya seraya mencium rambut dan leher Ratih. "Kok kamu sekarang jadi tambah cantik sih? Luar biasa istriku ini. Kamu sekarang lebih cantik daripada awal kita nikah dulu, sayang," rayunya. Ratih yang terkejut tidak sempat bereaksi saat dengan paksa tubuhnya dijatuhkan ke ranjang. Celana dalam yang belum selesai dipakai diturunkan paksa dan dicampakkan ke lantai oleh Surya. "Lepaskan! Bangsat kau! Lepas!" teriak Ratih, berusaha melindungi diri dari sergapan Surya. "Kali ini kau tidak akan kulepas lagi, sayang. Aku tidak bisa lagi menahannya. Aku bisa gila kalau malam ini harus gagal lagi." "Lepaskan! Aku bukan istrimu lagi. Haram hukumnya jika kau menyentuhku, bajingan!" Ratih meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan Surya. Surya tak peduli. Dengan kesetanan dia terus berusaha mendapatkan keinginannya. Dengan mudah dia pun akhirnya bisa menguasai tangan dan kaki Ratih. "Aku tidak pernah mentalakmu, Rak. Kau tetap istriku. Aku berhak atas tubuhmu," ucap pria itu sambil menyeringai jahat. "Tidak! Sejak kau berselingkuh dengan Hesti, sejak itu pula kau telah menjatuhkan talak padaku." "Tidak, itu tidak benar. Penuhi kewajibanmu malam ini, sayang. Sudah lama sekali kau melalaikan kewajibanmu." Ratih mencoba melawan, tapi tenaganya seolah hilang. Jantungnya berpacu sangat cepat.
Kedua tangan Ratih ditahan Surya yang berusaha menindih. Semakin berusaha menggeliat meloloskan diri, semakin kencang dia menindih. Nafas pria itu semakin memburu, terasa hangat dan kasar menerpa kulit wajah dan leher Ratih. Jujur, sesaat ada hasrat yang menyerang Sukma. Kerinduan akan gairah itu menguasai pikiran. Sudah lama Ratih tidak merasakan itu. Kerinduan ini terasa menggigit untuk sesaat. Tubuhmu indah sekali, Ra. Sepertinya kau habis perawatan ya. Aku tidak tahan lagi, sayang, ucap pria itu penuh nafsu. Sebuah terjangan tiba-tiba meluncur tepat di selangkangan Surya. Dia terjungkal ke belakang. Untung masih di atas ranjang. Ratih langsung bangkit, memakai pakaiannya satu persatu. Sementara Surya masih menelungkup di atas ranjang sambil memegangi selangkangan. "Kau kurang ajar!" teriak Surya sambil melompat hendak menangkap Ratih lagi. Dengan cepat Ratih menghindar dan berlari ke pintu, membuka dengan terburu dan langsung keluar dari kamar itu. "Kau pikir kau bisa lolos dariku? Tidak akan bisa. Ingat, kau dulu dengan mudah jatuh cinta padaku. Padahal sudah ada Rama," teriak Surya. "Pacarmu itu sekarang hidupnya sangat menyedihkan. Dia sekarang terjerumus ke obat-obatan terlarang. Aku menang, Ra." "Ternyata kau dari dulu memang seorang bajingan, Mas. Tega kau mengarang cerita bohong seolah Mas Rama mengkhianatiku sampai aku jatuh ke dalam pucuk rayumu," ungkap Ratih emosi. "Kau akan gigit jari, Mas. Pengacaraku sudah siap untuk mengurus perceraian kita. Kau tak akan bisa lepas dariku. Akan kubayar pengacara terhebat untuk membatalkan gugatanmu. Mama rela mengeluarkan uang berapapun yang aku minta. Kau tahu itu kan? Habiskan saja semua harta orang tuamu. Cepat atau lambat, aku pasti akan lepas dari manusia terkutuk sepertimu." Ratih semakin emosi. Ratih segera berlari masuk ke kamar Cindy. Pintu kamar langsung dikuncinya, berharap Surya tidak bisa untuk memaksa masuk ke kamar itu. Ratih mencoba memejamkan mata, tapi kejadian barusan terbayang lagi. Dia masih bisa merasakan saat tubuh lelaki itu menindihnya. Untung dia tidak berhasil melampiaskan hasratnya. Ratih bersyukur masih dapat lolos dari Surya. Dia semakin bertekad. Meskipun surat pisah belum dia dapatkan, tapi dia bersumpah tidak akan pernah lagi tidur bersama Surya.